Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Pada video kali ini saya akan memberikan materi dan kisi-kisi ujian SKB CPNS 2019. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SKB CPNS, bisa simak terus video ini sebagai panduan agar materi yang teman-teman pelajari sesuai dengan materi pokok yang diterbitkan oleh Kemenpan RB dan clue dari BKN. Karena ujian SKB ini sudah menjurus ke bidangnya masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah mempelajari materi di sini. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang perlu teman-teman pelajari, teman-teman simak terus video ini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar pelaksanaan SKB CPNS. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami yaitu cpns.update agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate seputar pelaksanaan SKB CPNS. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Pertama, teman-teman harus paham terlebih dahulu apa itu kompetensi bidang. Kita lihat di sini. Kompetensi bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Nah, jadi seleksi kompetensi bidang atau SKB nanti akan mencari peserta atau pelamar yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas jabatan yang dilamar. Jadi teman-teman harus paham dengan jabatan tersebut. Kemudian ini adalah materi SKB yang harus teman-teman pelajari. Ini sesuai dengan Permenpan nomor 23 tahun 2019. Kita lihat yang nomor 1. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Jadi untuk yang nomor 1 ini khusus untuk jabatan fungsional teman-teman. Jadi materi SKB untuk jabatan fungsional ini disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Misalkan materi SKB untuk guru, jadi yang menyusunnya adalah Kemendikbud. Kemudian untuk dokter atau perawat, jadi yang menyusunnya adalah instansi pembinanya adalah Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk pranata komputer, jadi instansi pembinanya adalah Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya. Dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN dan nanti itu soal yang akan teman-teman kerjakan dalam ujian SKB CPNS. Ini untuk yang jabatan fungsional. Kemudian yang nomor 2, materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Jadi yang nomor 2 ini untuk jabatan pelaksana teman-teman. Nanti kita akan jabarkan di belakang. Kemudian ini adalah materi pokok SKB CPNS yang diterbitkan oleh Kemenpan RB teman-teman. Di sini ada sekitar 74 halaman. Teman-teman bisa pelajari, di sini sudah lengkap teman-teman. Ada guru, ada bidan terampil, perawat terampil. Di sini teman-teman materi pokoknya bisa lihat di sini dan teman-teman bisa download di link deskripsi. Kemudian ini adalah unggahan dari BKN teman-teman terkait kisi-kisi dan materi ujian SKB CPNS. Di sini BKN memberikan clue kepada peserta SKB. Kita lihat di sini. Per Februari 2020 total ada 199 jabatan fungsional. Sementara jabatan pelaksana ada 3.417 di 51 bidang. Penyusun soal jabatan fungsional ada di instansi pembina jabatan fungsional. Ini yang sudah kita jelaskan di awal. Dan jabatan pelaksana di instansi masing-masing. Cari referensi regulasi jabatan, pertajam juga dari background bidang pendidikan kalian. Nah, di sini teman-teman disarankan untuk mencari referensi regulasi jabatan yang teman-teman lamar. Dan juga teman-teman disarankan untuk mempelajari kembali materi-materi perkuliahan dan materi lain yang sesuai dengan bidang pendidikan teman-teman. Kemudian BKN juga memberikan clue-nya teman-teman. Kita lihat di sini. Cari Permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu. Kombinasikan dengan bidang pendidikanmu yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Ingat, penyusun soal bidang adalah masing-masing instansi pembina jabatan tersebut. Nah, dari clue yang diberikan oleh BKN ini ada 3 poin penting teman-teman. Yang pertama yaitu cari Permenpan. Ini adalah Permenpan RB sesuai jabatannya. Kemudian yang kedua yaitu
cari peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu, jadi mengenai jabatan yang teman-teman lamar. Nah, dari dua bahan ini teman-teman gabungkan dengan bidang pendidikan yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Nah, jadi dari kedua materi ini teman-teman gabungkan dengan bidang pendidikan teman-teman. Dan 3 poin gabungan inilah yang harus teman-teman kuasai dan teman-teman pelajari karena soal-soal SKB tidak jauh dari clue tersebut. Nah, selain teman-teman mempelajari materi pokok yang diterbitkan oleh Kemenpan RB, teman-teman juga pahami clue yang diberikan oleh BKN, nanti digabungkan dan teman-teman pelajari agar memiliki pengetahuan atau materi yang banyak tentang jabatan yang teman-teman lamar. Kemudian dari beberapa penjelasan yang tadi dapat disimpulkan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peserta SKB adalah kenali dan pahami jabatan yang dilamar. Di sini teman-teman harus bisa menentukan apakah jabatan yang teman-teman lamar masuk dalam jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Untuk jabatan fungsional biasanya identik dengan tulisan ahli pertama atau terampil di belakangnya. Misalkan perawat terampil atau bidan terampil. Nah, berarti itu masuk dalam jabatan fungsional. Kemudian yang nomor 2, khusus untuk jabatan fungsional ada Permenpan RB yang menaungi. Misal Permenpan RB nomor 6 tahun 2014 tentang Pranata Humas dan angka kreditnya. Dan contoh lagi Permenpan RB nomor 25 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya. Dan untuk Permenpan RB ini teman-teman bisa mencarinya di internet. Teman-teman bisa ketikkan di menu pencarian Google. Misal Permenpan RB jabatan fungsional tentang jabatan yang teman-teman lamar dan angka kreditnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan uraian tugas jabatan fungsional tersebut. Setelah itu teman-teman tinggal pelajari apa dan bagaimana jabatan itu dilaksanakan. Nah, ini untuk jabatan fungsional. Kemudian yang nomor 3, khusus untuk jabatan pelaksana, silahkan pahami Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah. Jadi teman-teman di sini diminta untuk memahami dan mempelajari Permenpan nomor 41 tahun 2014 tentang nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah. Untuk Permenpan nomor 41 ini teman-teman bisa mendownload di link deskripsi sudah saya sediakan. Kemudian materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, jadi untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis, materi SKB-nya teman-teman bisa mencari di jabatan fungsional yang materi tersebut masih bersesuaian atau masih satu rumpun. Misalkan seperti ini. Jabatan pelaksana pengawas tata bangunan dan perumahan, jabatan pelaksana pengawas bangunan dan gedung ini bisa jadi mirip dengan jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan ahli pertama. Kita lihat di sini teman-teman, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ini beda jenis. Tapi karena masih bersesuaian atau masih satu rumpun, jadi teman-teman bisa mempelajari jabatan fungsional terkait. Kemudian yang nomor 4, soal SKB terdiri dari 100 soal tentang teknis jabatan dan tentang bidang keilmuan sesuai jabatan, dan pelajari juga peraturan instansi terkait mengenai jabatan tersebut. Jadi teman-teman harus pahami dan pelajari teknis jabatan yang dilamar, dan juga ingat-ingat kembali atau pelajari kembali materi saat perkuliahan karena materi SKB ini sesuai dengan bidang keilmuan sesuai jabatan. Dan pelajari juga peraturan instansi terkait. Jadi materi inilah yang harus teman-teman pelajari karena materi ujian SKB nanti tidak jauh dari materi ini teman-teman. Kemudian yang nomor 5, belajarlah dan berdoalah semaksimal mungkin, manfaatkan kesempatan yang kamu miliki karena ada ratusan bahkan ribuan orang yang menginginkan berada di posisimu saat ini. Jadi teman-teman harus manfaatkan kesempatan lolos ke tahap SKB ini. Teman-teman tunjukkan usaha belajar dan berdoa semaksimal mungkin agar Allah melihat bahwa teman-teman ini memang benar-benar serius, benar-benar niat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan untuk hasil akhir teman-teman pasrahkan semua kepada Allah karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik dari usaha yang telah teman-teman lakukan. Ingat, Allah tidak mengharuskan kita sukses tapi Allah mengharapkan kita untuk mencoba. Jadi teman-teman harus manfaatkan kesempatan ini. Baik, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.